Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi ja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah. Khususan ila Mbah Yai Hashim Latif wa zaujati wa usulihi Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Wa khususan ila jami'i man jalasa fi majlisina hada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man jalasa fi majlisina wa jami'a man talaba fi ma'hadina binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, sedaya pengasuh, sedaya pengurus yayasan, sedaya jamaah ingkang sanget kula mulyakaken.
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan nikmatnya, hanya dengan izinnya, hanya dengan hidayah, taufik dan ma'unahnya kita didudukkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, mengkaji kitabnya pribadi yang mulia. Dan mudah-mudahan kita semuanya serta anak-anak kita kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Amin, Allahumma amin. Malam niki sami-sami melakukan koreksi terhadap hati dan jiwa kita. Satu hikmah yang ditulis oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athail As-Sakandari tentang hati. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Rubbama waqafat al-qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufusu bi kathaifil aghyar. Rubbama terkadang waqafat berhenti opo al-qulubu hati ma'al anwar beserta beberapa nur cahaya. Kama hujibat sebagaimana dialing-alingi, din hijab, didinding opo an-nufusu nafsu-nafsu bikathaifil aghyari dengan tebalnya hal-hal selain Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada kata-kata waqafatil qulub ma'al anwar, dan yang kedua hujabatin nufus bikathaifil aghyar. Terkadang hati ini berhenti pada nur-nur cahaya-cahaya dari Allah, sebagaimana nafsu-nafsu itu terdinding, terhalang menuju Allah karena tebalnya benda-benda makhluk selain Allah. Paham nggih ibu-ibu? Niki orang-orang pilihan yang hatinya telah diberi cahaya nur oleh Allah. Kalau dia tidak hati-hati, maka dia tidak sampai pada tujuan. Dia berhenti di tempat di mana dia merasa bahwa itu adalah tujuan akhirnya. Berjalan menuju Allah itu sangat panjang dan penuh dengan liku-liku perjalanan, dipenuhi dengan jebakan-jebakan, dipenuhi bahkan dengan sesuatu yang menurut kita adalah keindahan-keindahan, kemuliaan-kemuliaan. Bersyukurlah seseorang yang dalam perjalanannya menuju Allah itu memiliki kendaraan yang bagus, sehat. Ia tidak mogok kendaraannya. Dan selain kendaraannya yang bagus, ekspres, juga dinahkodai, dimasinisi, disupiri oleh supir yang handal, yang dia tahu di mana rintangan, di mana jebakan, bahkan di mana jalan yang macet. Saya punya adik melaksanakan wali songo. Kalau ngikuti statusnya ponaan, berhenti jeglek di Lasem 1,5 jam gak bergerak karena arah ke Pati niku macet total.
berarti supirnya nggak canggih karena masih terkendala oleh macet, atau dia tidak punya jalan lain yang menghindari kemacetan. Berjalan menuju Allah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang berhenti karena merasa itu tujuan, padahal itu bukan tujuan. Sederhana. Niki pentingnya punya guru dawuhipun Mbah Yai Jamal. Ada murid Syadiliyah sowan saya. Oleh Allah dibuka hijabnya, diberi kasyaf oleh Allah sehingga dia melihat hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang menurut dia luar biasa bagusnya. Dia datang kepada saya, katanya, Abah, menerangkan tentang ini. Kemudian dia sudah menganggap bahwa dirinya sudah wusul ilallah. Dawuhipun Abah, duduk, wis gak usah diperdulikan. Itu hanya sekedar hiburan dalam perjalanan, biar kamu nggak bosen perjalanannya. Bukan itu terminalnya, itu masih jauh. Niku kalau punya pembimbing. Tapi kalau nggak punya pembimbing, kadang-kadang sudah merasa dirinya sampai. Wonten cerita malih, sekitar sakderengi pandemi, kula niku nganter anak-anak kula tadabbur alam, kalau bahasanya Cak Muhid, kalau rekreasi kok nggak enak gitu ya, tadabbur alam, padahal dalam Al-Quran itu bukan alam tadabbur itu. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tapi kemudian biar gaya tadabbur alam. Rekreasi ngoten mawon, pelesiran, delok-delok pemandangan, tapi bahasanya tadabbur alam. Lah saat kula nganter anak-anak kula rekreasi niku, kula biasanya duduk-duduk mawon ningali betapa senangnya anak-anak naik kuda, naik perahu. Tiba-tiba ada kawan kula sama-sama guru dan Bahrul Ulum gurunya datang kepada kula matur ngeten, Gus, mau saya kasih tahu tentang keistimewaan saya. Wah, apa sih keistimewaan sampean? Saya tadi malam dialog langsung dengan Nyi Roro Kidul. Seminggu yang lalu dengan Nyi Kalinyamat. Dia berbicara tentang ini, itu. Sampean percaya ndak? Ndak, saya bilang. Harus percaya. Ndak, kamu kok maksa saya percaya? Nih, kemudian piyambakipun niku bapak-bapak rekaman dialog dia dengan suara perempuan. Sayangnya Nyi Roro Kidulnya niku menjelek-jelekkan pengasuh satu dengan pengasuh yang lain, seakan-akan ngadu domba ngoten niku. Lah orang ini merasa sudah super, sudah sampai karena bisa berdialog dengan Nyi Roro Kidul. Itulah kalau bukan orang thariqah, ngoten-ngoten niku adalah hal yang kecil dalam perjalanan orang-orang thariqah. Bersyukurlah kalau kita ngikuti thariqah, kemudian dihibur dengan mukasyafah, dihibur dengan dibukanya hijab, maka guru kita akan mengatakan bukan itu tujuannya, bukan di situ terminalnya, perjalanannya masih panjang, itu hanya godaan di tengah perjalanan. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, monggo sareng-sareng ngaos ala pesantren. Syarah dari hikmah niki, rubbama waqafatil qulub ma'al anwar. Terkadang, tidak selalu, terkadang hati-hati seseorang yang berjalan menuju Allah, kemudian oleh Allah diberi cahaya, diberi ma'rifat, fatahtajibu biha wa ta'attalu anis sayri ilallahi ta'ala. Dengan anwar itu, dengan cahaya-cahaya yang masuk ke dalam hatinya itu, kemudian dia merasa sudah berhenti untuk berjalan menuju Allah. Makanya teng bawahnya niku bapak-bapak
hijab yang seperti ini, hijab kepada hati yang diberi cahaya niku, dalam sarah niku disebut hijab nuroniyun. Fal hijabu anil maula kismani, terhalang dari Allah itu ada dua, ada yang terhalang nuroniyun bersifat nur, wahia al-ulum wal ma'arif, itu semua merupakan ilmu-ilmu atau ma'rifat-ma'rifat. Idza waqafat al-qulubu ma'aha, apabila hati itu sudah berhenti dengan ulum tersebut, dengan ma'rifat-ma'rifat tersebut. Tapi tentunya bapak-bapak, ilmu yang di sini ini adalah ilmu ghairu nafi'. Sebab ilmu niku wonten kalih, paling tidak ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sederhananya, kula niku pernah suatu saat sowan Romo Yai Mursyid. Biasanya kula menawi sowan kali istri kali anak-anak kula niku, kalau Romo Yai Mursyid longgar niku dawuhipun kuwadah. Tapi nggih, karena kulo kali panjenengan sampun dibekali kali abah, kalau didawui oleh Romo Yai Mursyid niku hatinya Allah, 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 biar bisa menangkap apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau matur ngeten, Pak Holik, ulama iku sopo? Siapakah ulama itu? Kalau bahasanya Pak Guru niku, ulama itu luas pengertiannya. Dia orang yang memiliki keahlian khusus, di mana keahlian khususnya ini di atas rata-rata. Tidak peduli keahlian khususnya itu dalam urusan agama atau dalam urusan apa. Misalnya ahli dalam perbengkelan, ahli dalam perinian, itu ulama. Asalkan dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kula kali panjenengan kan langsung nangkap, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kadang-kadang ada orang pintar tapi dia tidak pantas disebut ulama, karena dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu itu paling tidak ada dua, ilmu itu laka, ilmu itu alaikah. Ilmu itu bermanfaat untukmu dan ilmu itu madharat untukmu. Catatannya, in qaranahul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Kalau ilmu itu disertai dengan rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu bermanfaat. Tapi kalau ilmu itu tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Akhirnya kalau kali panjenengan imut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman lam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapapun orangnya yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah dekat dengan Allah, maka sebenarnya ilmu itu tidak mendekatkan dia kepada Allah, justru semakin menjauhkan dia kepada Allah, dan itu enggak berhak disebut ulama. Lah, ilmu yang bermanfaat itu kadang-kadang bisa menjadi hijab, apalagi ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken niku yang pertama. Ingkang nomor kalih, yang ingin berjalan menuju Allah itu bukan hanya hati, tapi nafsu juga ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nafsu itu tidak bisa berjalan menuju Allah karena nafsu itu dihijab, dihalang-halangi dengan tebalnya benda-benda selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, napa nggih, abah kula niku nyitir dawuhipun Hatim Al-Asam,
Yang menghalangi nafsu berjalan menuju Allah itu adalah al-aghyar, hal-hal selain Allah. Kemudian beliau menulis nafsu itu paling tidak ada 3. Ada yang disebut dengan syahwat, dihalang-halangi dengan syahwat, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Hatim Al-Asom. Syahwat yang pertama niku syahwatun nadhar. Yang kedua syahwatul kalam. Yang ketiga syahwatut ta'am wasyarab. Jadi nafsu itu tidak bisa berjalan menuju Allah karena dia didinding oleh syahwatnya. Lah ketika berbicara syahwat niku wonten dawuh kula tasih imut betul. Niki dawuhipun Mbah Yai Jalil. Kakak kula Gus Hasim, Yai Hasim Yusuf niku tanglet kepada Mbah Yai. Tangletipun ngeten. Yai, kula menawi wiritan kok ngantuk nggih. Menawi wiritan kok ngantuk. Lah kula sama, kula Gus Hasim, Pak Yahya, Gus Idris diajak sowan lebaran kepada Mbah Yai Jalil. Kula niku punya kerentek pingin pindah madhab. Karena manten anyar kalau pakai madhab yang wudhu batal dengan istri itu kan batal terus. Pingin pindah madhab sekali-kali yang nyentuh istri gak batal. Tapi kula boten matur. Sebab kulo didawuhi kali abah kalau sama Mbah Yai itu nggak usah matur karena Mbah Yai pasti paham. Leres bapak-bapak, begitu kulo duduk, kulo pingin matur ngoten niku mau tak batin. Pingin matur boleh ndak ya pindah madhab, boleh ndak ya pindah madhab, boleh ndak ya pindah madhab. Tapi kulo boten matur. Mbah Yai Jalil langsung dawuh ngeten. Kulo niku kadang-kadang digudo kalinya ini pas wiritan kaki kulo dipegang kali bunyai, kadang-kadang kesandung kaki kulo kaki ni bunyai nggih kulo wudu, tapi kadang-kadang kulo bales bunyai badhe salat niku kulo pegang nggih wudu. Sampun nonton jawaban nggih. Wonten jawaban. Niku mursyid yang kamil bapak-bapak. Mursyid yang sempurna. Ingkang nomor kalih kakak kula langsung talet, "Yai, kenging napa nggih kula menawi wiritan kok ngantuk?" Itu namanya syahwat. Tapi syahwat itu ada manfaatnya. Kalau seandainya syahwat itu tidak ada, yang sepuh-sepuh niku lho bapak-bapak. Bahaya kalau gak ada syahwat, bisa nganggur istrinya. Maka syahwat itu penting karena biar bisa semangat. Lah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, dawuhipun Mbah Yai Jamal, syahwat yang akan menghalangi orang itu berjalan menuju Allah niku paling tidak dirangkum dalam 3 hal. Yang pertama syahwatun nadhar, syahwat lewat pandangan. Yang kedua syahwatul kalam, syahwat lewat lisan berbicara. Yang ketiga syahwatut ta'am, syahwatut ta'am niku syahwat makanan. Dalam Al-Quran syahwatun nadhar niku sudah jelas-jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dalam tafsir-tafsir ditanya kenapa yahfadhu furujahum itu diletakkan setelah yaghuddu absarahum. Karena ternyata semuanya niku memang berawal dari pandangan. Makanya pandangan niku disebut dengan sahmun masmumun. Napa niku panah yang beracun yang dilempar oleh iblis. Lah orang itu boten mungkin dawuhipun abah niku saged wiritan tenang
apabila nadharnya itu dilepas, nggak ditahan. Sakniki berat loh bapak-bapak. Nik riyen niku pingin niku zaman kula kali panjenengan pingin ngintip tiang manten anyar niku tasik nopo niku merayap-rayap ke samping rumahnya orang yang dindingnya gede, kemudian deloki kuping ngeten kados teng TV padahal boten wonten napa-napa. Sakniki luar biasa beratnya syahwatun nadhar niku. Makanya zaman dahulu sudah disebut bahwa menundukkan pandangan itu adalah hal yang diharuskan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, ingkang kedua syahwatul kalam, pun boten diperpanjang syahwatul nadhar. Syahwatul kalam niku sederhananya hemat berbicara. Jangan berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya. Enggak mungkin orang itu menemukan nikmatnya berzikir, beribadah kepada Allah kalau dia masih menuruti syahwat dalam berbicara. Paling tidak syahwat dalam berbicara niku boten berbicara haram bapak-bapak, tapi berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya keimanan seseorang itu apabila dia sudah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ingkang nomor kali kula kali panjenengan sering mirengaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapapun orangnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kewajiban dia hendak berkata baik, kalau tidak diam. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Selanjutnya adalah walladzina hum anil laghwi mu'ridun, berpaling dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Lah sakniki kula tanglet TikTok niku nopo gunane? Tapi masya Allah ningali TikTok niku nik diterus-terusaken telas umur. Makanya zikrong katsiro niku sekarang diganti TikTokang katsiro. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati lezatnya ibadah kalau kita masih membiarkan diri kita melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, dalam Al-Quran itu begitu Allah berbicara qaul niku kuatah sangat. Ada qaulan baligha, qaulan maisura, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan sadida. Saking pentingnya kita memposisikan diri, kapan kita berkata qaulan sadida, kapan kita berkata qaulan baligha, kapan kita berkata qaulan ma'rufa, kapan kita berkata qaulan maisura, kapan kita berkata qaulan sadida. Selain itu tidak ada gunanya bapak-bapak. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, syahwatul kalam. Para rawuh nggih biasanya ngeten mawon. Sesuatu yang disibukkan dengan zikir itu biasanya akan tertutup dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya para romo kiai itu biasanya ngajari kita zikir sing akeh. Para rawuh yang terakhir dawuhipun Abah Jamal niku ngutip dawuhipun Syekh Hatim Al-Asom bahwa syahwat itu ada yang disebut dengan syahwatut to'am, syahwat makanan. Wah niki sakniki tambah sulit bapak-bapak. Riyen menawi pados makanan niku kedah medal. Sakniki cukup tik sudah datang niku. Masya Allah. Tapi kemarin niku kalau pernah yang lebaran kemarin niku bunyai Jalil, Bahnyai Jalil, Bahnyai Sepo niku dawuh ngeten. Masya Allah. Jadi bahya ini kalau bahnya ini kalau pingin nasihati kula kali istri kula niku biasa yang dijadikan objek cerita tentang beliau sendiri. Sekarang itu Masya Allah nih
tiang-tiang yang derek napa namanya suluk yang di atas niku lantai atas itu kulo kadang-kadang kulo parani naik ke atas, Masya Allah sampahnya ada di sampingnya, kok iso turu ambek sampah. Akhirnya kulo bilang, wis nek kamu nggak bisa bersih-bersih kamar, turu kono nang lapangan. Sebenarnya niku adalah jawaban bagi keresahan kami di pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu rata-rata anak niku sakniki pun males-males bersih. Lah, kemalasan mereka bersih-bersih niku kemudian kali beliau dikatakan begini ini karena pengaruh makanan. Panganan yang siap saji itu yang mempengaruhi orang itu sudah mulai tidak peduli dengan kebersihan. Makanya hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, riyen jamanipun Mbah Wahab kali Mbah Bisri niku debat riyen grapefruit niku. Kan wonten ceritane Mbah Bisri kali Mbah Wahab jalan-jalan badhe tindak teng Jakarta naik mobil. Niku kalau diceritai kali Abah Jamal. Di tengah jalan Mbah Wahab bilang pada sopir, berhenti Kang, ayo makan di warung. Mbah Wahab niki tiang ahli usul. Terus sedangkan Mbah Bisri niku ketate luar biasa. Katanya Mbah Bisri, jangan Kang, gak boleh makan di warung kiai kok makan di warung, ora pantes. Ora pantes guru kok makan di warung. Kan ngoten nggih Bapak-bapak, teng taklimul mutalim niku kalau makan di warung niku kan kurang barokah. Kenging napa kurang barokah? Karena makanan yang ada di warung itu sudah dilihat oleh banyak fakir miskin, sehingga wirainya seorang kiai itu terasa kurang apabila marung. Mbah Wahab nggih ditinggalaken Mbah Bisri, wong namanya sama-sama punya keyakinan, punya pendirian. Akhirnya Mbah Wahab dahar teng warung. Mantun niku Mbah Wahab bungkus kagem Mbah Bisri karena sama-sama laparnya. Niki tiang alim riyen, Masya Allah. Kemudian disukakan kali Mbah Bisri, ini Dek sudah saya belikan bungkus. Didahar kali Mbah Bisri sambil mobil berjalan. Mbah Wahab tanya, bagaimana hukumnya makan sambil berjalan? Masya Allah. Niku tiang niku riyen alim-alim niku tasik diskusi masalah makan. Nih sakniki kan boten. Masya Allah, syahwatut ta'am niku sungguh luar biasa pengaruhnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat anak kita wangil kandhanane, inggih karena kakean napa niku? Karena kakean grab niku. Makanya syahwatut ta'am niku kalau pernah ngalami kiambak dan kalau malu luar biasa kepada Mbah Yai Jamal abah kula. Wekdal niku ulang tahun istri kula. Terus gimana ya ulang tahun ini, kan boten pernah tradisi teng keluarga niku ulang tahunan. Akhirnya ayo sekali-kali ngundang seluruh keluarga ke warung makan Heni. Kula masih ingat Heni. Heni niku warung makan paling bersih, paling enak di Jombang bapak-bapak, dan tempatnya bagus. Akhirnya di WA sedoyonipun dirantos dahar sareng tasyakuran ulang tahun. Sedoyo rawuh, kakak kulo ya Idris rawuh, kakak mbak-mbak kulo rawuh, ingkang rawuh terakhir niku Abah Jamal. Karena supirnya niku sanis supir Cak Bahruan, supir enggal ngeten niku. Ibu niku telepon, Pak Holik, warung Heni itu sebelah mana? Anu Bu, Undar. Mangke Undar niku nganan terus, nggih sekitar 5 menitan sampai sebelah kanan jalan. Oh nggih, telepon malih. Niku sampun 5 menit kok dereng wonten tulisan warung Heni. Nggih Bu, kula sampun di luar di pinggir jalan. Akhirnya lama-lama rawuh juga Abah kali mobil niku. Begitu turun dari mobil sambil tongkatan ngoten niku, Masya Allah, mau pingin nuruti syahwatut ta'am sampai kesasar-sasar. Waduh mantun niku kula pun boten berani ngundang malih bapak-bapak. Akhirnya tasakurannya niku langkung saya dibungkus dikirim teng
dalem masing-masing. Syahwatut ta'am. Lah sakniki kan kuwatane kafe-kafe ngoten niku nggih pripun wong teng niku kafe, teng niku kafe, teng niku kafe. Syahwat niku napa nggih? Keinginan yang di atas kewajaran ngoten. Di rumah sampun wonten istrinya, wonten LPG, wonten Nescafe, wonten kapal api, wonten gulane, wonten semuanya gelasé wonten, tapi kan mboten neco nek mboten teng. Lah niku nuruti napa niku? Nuruti syahwatul qahwah niku Bapak-bapak. Kalau pernah ngaji ngeten niki langsung kalau ditelepon kali penjual kafe niku. Kiai, kalau sampai ngaji seperti itu, kafe saya tutup Kiai. Oh boten, niku ngaji khusus kake tiang-tiang toriko. Makanya jenengan menawi jenengan pernah suluk datang Tulungagung, niku boten hangsal jenengan patos-patos daharan. Dahar dopo wonten nih. Sebab ingin membatasi keinginan dalam urusan makan. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, lah syahwat-syahwat yang kados ngoten nikulah yang akan menghalangi nafsu itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kula kembalikan ada yang lupa tadi. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, ilmu agar bisa bermanfaat niku kula kemarin mau buka kitabipun Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim niku nulis tentang adabul muta'allim ma'a syaikhihi. Salah satunya yang dikutip oleh Mbah Hasyim adalah dawuhnya Ibnu Sirin. Inna hadal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ketahuilah ilmu ini, wekdal niku ilmu hadis. Nggih, tapi bisa dibahas juga ilmu fikih, ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu yang lain. Ilmu ini adalah urusan agama dan ini bukan urusan kecil. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kamu harus hati-hati, lihat, periksa dari mana kamu mendapatkan ilmu tersebut. Gampanganipun matur, jangan gampang-gampang mendapatkan ilmu dari sembarang sumber. Wonten niki sakniki kan gampang nggih Bapak-bapak. Wonten laptop, wonten tab, wonten HP, ilmu niku sakniki kados dibuka. Tapi wonten rahasia kecil. Wekdal niku kula saking Malaysia perjalanan dereng sampai ditelepon kali Pak Asharun Nur. Pak Holik jenengan wektale ngaji teng Sambong khususiahan mangke jam 10:30 mulai. Nggih insyaallah kula perjalanan dari Surabaya sampai di rumah niku jam 10-an. Kula telepon lari-lari, tolong ambilkan, downloadkan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya Mbah Hasyim, ambil bab tentang Adabul Muta'allim ma'a syaikhihi. Etika murid dengan gurunya, ambil 5 saja dari 12 itu. Kalau telepon lagi ke kawan yang lain, tolong ambilkan, khawatir niki boten selesai, maka kalau nyuwun 2 orang. 2 orang niku sami-sami ngirim teng kula santri kula. Yang satu kitab kosongan, tidak ada terjemahnya, yang satu wonten terjemahnya. Kula geleng-geleng ketika melihat yang terjemahan niku Bapak-bapak. Ternyata pas adab yang kedua nopo yang ketiga niku panjang sekali Mbah Hasyim menjelaskan. Tapi ternyata terjemahnya niku namung sekedhik ngoten. Jadi nakalannya penterjemah niku nik pun boten paham ditinggal. Yang penting kan sudah upload artikel. Lah anak-anak kita diserahkan kepada Google, nggih intisab ilmunya nggih ke Google, maka sanad keilmuannya enggak jelas. Lah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menghindarkan agar anak kita itu tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, pertama kali adalah cari guru yang akan membimbing dia, sebab ini urusan ilmu bukan urusan hal yang remeh. Baru ketika nemu guru yang mutkin,
nemu guru yang akhlaknya bagus, nemu guru yang keilmuannya bagus, nemu guru yang ibadahnya bagus, serahkanlah anak kita. Gampangan ini kan YPM bapak-bapak. Ya serahkanlah ke YPM karena gurunya hebat-hebat, karena gurunya jelas-jelas, gurunya ahli ngaji hikam. Amin. Enggak boten kepada sembarang guru. Bagaimana nasibnya anak kita kalau diserahkan kepada guru yang tidak jelas, maka pasti ilmunya tidak akan bermanfaat. Ngaji pada kiai 10 menit niku pasti berbeda dengan ngaji yang bukan kepada kiai 1 jam. Asar manfaatnya niku benten, sebab ma kharaja minal qalbi wasala ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati karena ikhlas pasti itu akan sampai kepada hati. Beda dengan ma kharaja minal lisan wasala ilal udun. Sesuatu yang hanya keluar dari mulut maka hanya akan sampai di telinga anak kita. Lah, ilmu yang bermanfaat itu pasti didapatkan dari guru yang bermanfaat juga. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula terusaken. Lah, ketika kula kali panjenengan paham kados ngeten niki, maka sekarang bagaimana caranya? Nggih, kalau kita kok wiritan gak nikmat-nikmat, ibadah gak nikmat-nikmat, kodok sholat biasa nggak ada perasaan takut, niku berarti kita sudah terdinding, sudah terhijab, sudah berhenti di situ. Beratnya kalau seseorang itu berhenti di ilmu karena dia sudah merasa sampai, maka dikhawatirkan orang itu memang tidak akan sampai-sampai, yang pertama kepada Allah. Yang kedua, di samping dia tidak akan sampai-sampai kepada Allah, dia itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Beratnya niki bapak-bapak, kalau hati itu terhijab, kalau nafsu itu terhijab. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, nafsu niku mangki paling tidak wonten kalih. Nafsu dengan syahwat itu seorang melakukan maksiat. Nafsu dengan syahwat itu orang bukan melakukan maksiat, tapi dia beribadah, beramal untuk dirinya, untuk harga dirinya, untuk eksistensi dirinya, untuk kemuliaan dirinya, agar orang lain tetap patuh kepada dirinya, agar orang lain sungkem kepada dirinya, agar orang lain taslim kepada dirinya. Niku benten cara mengobatinya dalam dunia tasawuf. Kalau syahwat niku dengan syahwat kemudian orang niku melakukan kemaksiatan, karena dalam kitab Al-Hikam di awal-awal niku aslu kulli maksiatin niku ar-ridho anis syahwat. Pokok pangkal dari orang melakukan maksiat niku mau patuh kepada syahwat. Syahwatnya pingin ngoten nggih sami'na wa ata'na. Syahwatnya pingin ngeten monggo. Syahwatnya pingin ngeten nggih nderekaken dawuh. Syahwatnya pingin ngeten nggih ngestokaken kekarepe jenengan. Oh, ngestokaken kekarepan ridho terhadap nafsu niku adalah pangkal dari setiap perbuatan maksiat. Kalau orang itu dengan syahwatnya, nafsunya kemudian melaksanakan kemaksiatan, maka cara mengobatinya niku tidak terlalu berat, tidak terlalu sulit. Biar nafsunya kembali menjadi mutmainnah, paling tidak satu uzlah secara fisik. Uzlah secara fisik itu mengasingkan diri dari lingkungan yang akan menyeret dia berbuat maksiat, yang akan mempengaruhi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini jenengan badhe uslah teng pundi? Kulo bapak-bapak, ibu-ibu, tadi mulai pagi niku kulo nderekaken Mufti Sewun Habib Muhammad bin Al-Munsib Ali Al-Habsyi, cicitipun Sahibu Simtud Duror, karena kulo pernah sowan teng niku, anak kulo nggih berguru juga kepada beliau. Ketika ke dalamnya Mbah Hashim niki buka rahasia kulo,
Kulo diajak kali cucunipun Mbah Hashim masuk ke ruangannya Mbah Hashim sambil diceritai, Gus, ini biasanya calon-calon presiden kalau bertamu ke Tebu Ireng itu minta masuk ke ruangan ini. Yang kuat biasanya nggih kuat, yang enggak kuat nggih jatuh Bapak-bapak. Ternyata kamarnya Mbah Hashim niku kayaknya hanya 3x3 Bapak-bapak. Kecil sekali, hanya ada bayang kecil, kemudian ada nopo niku, ada tempat kitab, ada tempat buku, bukunya lami-lami. Sayang boten kula foto. Kula remen sangat masuk ke tempat niku kenging nopo? Karena dawuhipun guru-guru di Tarim, ma'badus sholihin afdhalu mim maqabirihim. Tempat ibadahnya orang-orang soleh itu jauh lebih utama dibandingkan kuburannya. Mbah Hashim Latif niku kamaripun di. Jangan dibongkar kalau bisa. Dimuseumkan Bapak-bapak. Kenging nopo? Sebab kula wekdal niku munculnya kata-kata niki kula niku ketika ziarah ke makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim niku sahibu inat. Tengriku kalau bisa ngambil debu-debu yang ada di makomnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebab Syekh Abu Bakar bin Salim niku selama 30 tahun riyadhahnya setiap malam berjalan dari Inat menuju Tarim dengan kaki telanjang, tidak bersandal, hanya untuk ngisi musola-musola sepanjang perjalanannya. Nimbah Pak, mantun niku sholat di masjid niku pindah ke masjid yang lain sampai subuh teng Tarim. Orang-orang paham bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim baru saja masuk ke masjid ini karena di depan masjid niku ada darahnya kaki yang tertusuk paku, tertusuk batu. Niku dilakukan riyadhahipun niku selama puluhan tahun. Lah ketika beliau teng badhe wafat niku, beliau mengatakan, saya wariskan pangkat kewalian saya kepada debu-debu yang ada di sekitar sini. Dengan nadrahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, debu-debu niku luar biasa. Makanya ada beberapa kiai, salah satunya Kiai Syadid, itu kalau sudah sampai di makomnya Syekh Abu Bakar bin Salim niku bapak-bapak di samping lepas sandal, beliau niku merangkak. Ada yang mengatakan beliau guling-guling. King nopo? Biar seluruh tubuhnya niku kena debunya makomnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Lah wekdal niku mantun niku setelah dari makomnya Syekh Abu Bakar bin Salim, kula niku ngejar Habib Umar ngaji di masjidnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tiba-tiba wonten pemuda separuh baya niku narik kula kali kakak kula, ditarik ke atas. Ditarik ke atas loteng ngoten niku, tapi kecil bapak-bapak, kira-kira 1,5 meter kali 2 meter. Terus kula dibilangi sholihuna, ud'uhuna, salatlah kamu di sini, berdoalah kamu di sini. Nggih namung derek akan mawon nggih salat kemudian berdoa. Akhirnya kula bertanya kepada ulama teng niku, ma'badus salihin afdhalu mim maqabirihim. Tempat ibadahnya orang soleh, tempat ibadahnya wali, tempat munajatnya wali itu lebih afdal dibandingkan kuburannya. Jadi kalau panjenengan misalnya teng makomipun Mbah Ampel, ke makomnya saya, tapi langkung saya lagi kalau panjenengan paham di mana Mbah Ampel sholat. Makanya teng Mbah Ampel kan wonten bapak-bapak pengimaman yang niku keramiknya boten digantos niku lho. Teng niku biasa nih kathah tiang-tiang yang paham. Sebab teng niku dawuhipun ngeten. Tempat ibadahnya orang soleh niku ibarat jalan niku sudah dibuat jalan ke atas tol. Karena doanya lewat seret ngeten. Jadi sudah bebas hambatan. Lah menawi panjenengan masuk ke kamarnya Mbah
Hashim Latif. Kemudian berdoa tengeniku pun jalannya cepat bapak-bapak, karena jalannya sudah dibuat tol oleh beliau. Makanya bersyukurlah menawi panjenengan diberi kesempatan ke kediamannya orang-orang soleh. Kadang-kadang kalau kali panjenengan mau fokus pada makbarohnya. Kenging nopo? Karena di sini tempat beliau bermunajat, di sini tempat beliau riyadhah, sedangkan di sini hanya tempat jasad beliau. Sehingga makbad niku luwih penting dibandingkan makbaroh. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kalau nafsu itu hanya mengajak kepada kemaksiatan, itu biasanya mudah cara mengobatinya. Satu, uzlah. Ingkang nomor kali ngatah-ngatahaken zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sehingga nafsu yang asalnya ammaro itu menjadi mutmainnah. Atau ngatah-ngatahaken maos Al-Quran, ngatah-ngatahaken ngaji, ngatah-ngatahaken kumpul kari tiyang soleh, yang oleh panjenengan disebut tombo ati iku limo sakwarnane. Napa niku bapak-bapak maca Quran angen-angen masa sampai ngoten kaping pindho salat wengi menawi sempat nggih. Kaping telu kaping papat zikir wengi sak cekape atau sak dilu ae ngoten nggih. Boten zikir wengi ingkang suwe. Masa bisa model kita ngoten zikir wengi ingkang kaping 5 pun boten urut boten normal kudu weteng ingkang kayaknya ini sindiran pada kita. Mana yang kita lakukan? Ndilalah terakhir pripun Mbak terusane? Salah sawijine kula boten setuju nih salah sawijine niku. Nih salah sawijine kula kali panjenengan pasti mampu. Jadi kalau resep itu hanya dibeli salah sawijini sopo bisa ngelakoni, kulo bisa kalau hanya ambil salah. Oh niku kemalesan yang terstruktur dalam syair niku. Salah sawijini sopo, gampang, nggak usah zikir, nggak usah lapar-lapar, nggak usah maca Quran, nggak usah sholat wengi, sing penting kumpul wong soleh tok ae selesai. Masa ngoten bapak-bapak? Nggih boten, makanya bapak-bapak ini kalau damel pujian-pujian di kampung itu ampun bodohi tiang kampung lah bapak-bapak. Salah sawijini diganti sairnya ampun salah sawijini. Sekabehane sapa iso. Sebab resep niku kalau hanya dibeli satu padahal resepnya niku ditulis antibiotik ini. Salah sawijini mawon Pak. Salah sawijini sapa bisa numbasake pasti sembuh. Enggak sembuh bapak-bapak karena sudah kronis. Para rawuh ingkang sanget kula muliakan kula percepat. Jadi kalau nafsu itu hanya mengajak kepada maksiat tidak terlalu sulit untuk ngobati. Tapi kalau nafsu niku menghijab kita dengan anwar, dengan ma'arif, artinya apa yang kita lakukan itu bukan bertujuan untuk Allah, tapi bertujuan untuk mencari kekeramatan diri, kemuliaan diri, agar orang bisa tunduk di hadapan saya, agar orang tidak menjauhi saya, agar orang betul-betul taslim kepada saya. Itu kan bukan karena Allah, tapi karena dirinya, haddun nafsihnya yang besar. Lah kalau nafsu niku yang dipentingkan adalah haddun nafsinya, dirinya, harga dirinya, ketenarannya dan lain sebagainya. Lah yang seperti hijab yang seperti ini tebel sekali bapak-bapak.
Disebut kasaib niku amat sangat tebal. Cara menghilangkannya tidak bisa dengan zikir. Cara menghilangkannya tidak bisa dengan maus Quran. Cara menghilangkan tidak bisa dengan konsep-konsep yang maksiat tadi niku, tobat-tobat niku. Cara menghilangkan satu-satunya adalah suhbatus syaikhi al-waliyyi al-mursyidi. Harus kumpul, harus yashabuhu asy-syaikh al-wali al-mursyid, harus kita menjadi murid dari waliyan mursyida. Tidak bisa dibersihkan sendiri bapak-bapak, karena niki penyakit bukan penyakit maksiat, bukan penyakit kecil, tapi penyakit besar. Dan yang paham tentang ini adalah guru kita, mursyid kita. Makanya penting punya guru ruhani niku di sini. Sehingga kadang-kadang beda bapak-bapak. Ada orang yang datang ke Tulungagung ke peta niku biasanya oleh mursyid, kamu di sini suluk sebulan, kamu di sini suluk 15 hari, kamu cukup 3 hari. Abah Jamal niku malah boten angsal suluk. Wis Pak Jamal sampean nggak usah suluk lah, ngajar murid-murid sampean itu sudah suluk. Jadi penyakit yang ada dalam hati kita itu yang paham adalah mursyid kita, guru kita, dan beliaulah yang bisa mengobati. Sebagaimana terjadi kisah Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu ada muridnya yang sudah 30 tahun menjadi muridnya tapi sama sekali tidak menemukan nikmatnya ibadah. Akhirnya piyambakipun niku matur, ya Syekh, 30 tahun saya menjadi murid panjenengan, kenapa ya saya kok belum menemukan nikmatnya ibadah? Gampangannya kok gak wusul-wusul. Apa jawabnya Syekh? Sekalipun kamu tambah 30 tahun lagi, kamu tidak akan pernah menemukan nikmatnya ibadah. Kamu tidak akan pernah menemukan nikmatnya wiritan. Kenapa kok begitu Syekh? Karena kamu terkena penyakit, wahai anakku. Lah kalau guru paham tentang penyakit saya, tolonglah diobati. Apa obatnya wahai guruku? Saya pingin ngobati kamu tapi nggak bisa. Lah cobalah Syekh biar saya bisa menemukan nikmatnya ibadah. Ya wis, tapi kayaknya kamu nggak bisa. Insya Allah bisa. Ya wis, tak kasih tahu resepnya. Niki bapak-bapak, kita harus berguru kepada mursyid untuk menghilangkan haddun nafsi kita itu. Caranya keluar dari pondok ini, cari tukang potong rambut, gundul kepalamu. Padahal niki tokoh masyarakat bapak-bapak. Coba kepala sekolah suruh gundul kepalanya. Sami kali santri melanggar ngoten. Astaghfirullahaladzim, subhanallah. Kamu jangan bilang subhanallah. Subhanallahmu itu bukan karena Allah tapi karena kepalamu. Seakan-akan dia mengatakan maha suci Allah. Sebenarnya yang maha suci bukan Allah, yang maha suci adalah dirinya. Terus apa yang harus saya lakukan? Pergilah kamu ke pasar, belilah coklat, belilah permen yang disukai oleh anak-anak kecil itu, kamu taruh di jalan pasar sambil berkata, hei anak-anak yang lewat di jalan ini, silakan ambil coklat ini gratis, ambil permen ini gratis, syaratnya hanya satu, nggak perlu bayar, cukup kalian ngetai kepala saya, pukul kepala saya, 1 permen 1 pukulan, 2 permen 2 pukulan, lakukan itu. Langsung bapak-bapak, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim, lompat ke belakang, Subhanallah. Betul kan? Sulit ngobati kamu itu. Kenging nopo? Karena terlalu tinggi harganya. Dirinya niku dihargai terlalu tinggi sehingga pencemaran nama baik. Kamu memangnya punya nama baik apa? Sehingga kalau dilecehkan niku, wah, kena pasal pencemaran nama baik.
Abah niku kalau sudah menjelaskan tentang pencemaran nama baik niku sambil geleng-geleng senyum-senyum. Pencemaran nama baik harus dibawa ke pengadilan. Iya, orang-orang yang seperti itu karena dia merasa dirinya punya nama baik. Lah orang-orang seperti itu gak mungkin wusul sebab dia terhijab oleh yang disebut dengan hijabun nuraniyun. Kalau yang tadi niku hijabun zulmaniyun. Aduh bapak-bapak ini ngaji ngeten niki ketinggalan nih. Kapan sampai? Tapi insya Allah sampai, amin Allahumma amin. Bagaimana caranya sampai? Nunut pada orang yang sudah sampai. Cekeli sarungi kiai, cekeli sarungi mursyid, kok kan sampai dewe bapak-bapak. Maka ingkang saged dalam sampai akan menawi wonten ingkang badhe tanglet, kula siap untuk buat PR di rumah. Ibu-ibu badhe tanglet napa Bu? Mbak-mbak, nih mas-mas ketinggalan boten. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon Yai. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa kita harus mempunyai guru, karena yang bisa menilai daripada kelemahan hati kita itu adalah guru, dan yang bisa memberikan solusi dan menuntun untuk ke jalan yang benar adalah guru mursyid. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mencari guru-guru yang panjenengan sebutkan tadi sebagai seorang syekh yang mursyid yang bisa menilai hati kita, yang bisa menuntun hati kita. Sementara ini kan kita mencari guru semacam itu ibarat mencari jarum di pasir, saking sulitnya. Kalau guru-guru seperti kita-kita ini ya banyak, tapi guru yang panjenengan maksud kalau mau itu kok sangat langka begitulah. Bagaimana keadaan yang semacam ini kita bisa mencari seperti itu? Terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat, luar biasa pertanyaannya. Guru niku paling tidak ada guru niku guru taklim, guru yang hanya sekedar transfer ilmu. Kados kula ngajar anak-anak sanawiyah, anak-anak aliyah. Niku namanya guru taklim mawon. Di atas niku wonten namini guru irsyad, guru yang menunjukkan kita. Lah guru yang irsyad niku bapak-bapak cocok-cocokan. Nggih dipadosi Pak, walaupun jarum niku pasti yang penting kan wonten, tapi kan wonten jarumi. Tapi nggih dipadosi. Ini mursyid niku ngapunten, jadi boten enak niki bahas mursyid. Mursyid niku adalah ma'dunun alaih. Ma'dunun alaih niku orang yang mendapatkan izin. Jadi ketika mursyid wafat niku sampun diizinkan kepada penerusnya, dan penerusnya niku biasanya diizini niku boten kali mursyid niki, tapi diizini oleh Rasulullah. Sehingga dawuhipun Abah, kok lucu ya ada mursyid pilihan. Jadi ini ada dua calon mursyid, maka ayo adakan pemilihan mana suara yang terbesar dia menjadi mursyid. Lah kadang-kadang mursyid bagi kulo pas tengeriku, tapi bagi jenengan boten pas.
Katos Mbah Yai Jamal. Contoh Mbah Yai Jamal. Mbah Yai Jamal niku ketika menemukan beratnya kehidupan, biasanya orang niku kalau sudah ketabrak beratnya kehidupan, ketabrak beratnya ujian dan tidak bisa menyelesaikan ujian niku, baru piyambakipun niku pados guru mursyid niku. Akhirnya Mbah Yai Abah kula niku mados guru, ceritanipun Abah. Sowanlah beliau kepada Mbah Yai Hamid Pasuruan. Begitu sowan kepada Mbah Yai Hamid Pasuruan, kula masih ingat tapi tolong niki off the record, Mbah Hamid niku langsung dawuh masaddal khobar gitu. Jadi Abah niku disebut saddah masaddal khobar karena khobar yang di Bahrul Ulum kapundut. Niku sampun isyarat dari Mbah Yai Hamid tentang keluhurannya Mbah Jamal. Tapi kemudian sekalipun Mbah Yai Hamid niki seorang mursyid, tapi menurut Mbah Yai Hamid, Mbah Jamal niku nggak pantas, nggak pas kalau dibimbing ruhani kalian Mbah Yai Hamid. Akhirnya beliau diarahkan ke Tulungagung, gurumu dudu aku, guru ruhanimu. Guru ruhanimu isyarat nang kono, cari. Ketemulah Mbah Yai Jalil. Ngoten niku lho bapak-bapak terjadi di Tarim. Guru mursyid niku cocok-cocokan. Wonten mursyid ageng didatangi oleh seorang murid, ya Syekh tolong jadikan saya murid panjenengan. Walaupun dia guru yang sempurna, karena dia paham bahwa ini bukan murid saya, bukan jatah saya. Wonten ta? Di antara kesempurnaannya niku nggih ngoten niku bapak-bapak. Beten kali pendaftaran sekolah niku lho bapak. Pendaftaran itu semakin banyak murid semakin ono wong teko pengen menjadi muridnya, tambah lagi satu murid, tambah lagi satu murid. Kemursyudan saya semakin terkenal karena dari EPM sekarang ke saya, dari sana ke saya, wah semakin banyak yang bermursyid kepada saya. Biasanya mursyid-mursyid sing betul-betul mursyid yang panjenengan ibaratkan seperti jarum dalam tumpukan jerami niku, maaf, bukan saya gurumu. Teng Tarim niku wonten bapak-bapak, kula diceritani ketika kula sampai di daerah Hadramaut, begitu mau sowan ke makomnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penulis kitab Simtud Duror, niku tasik ditutup, dikunci karena masih ada live syuting Munsib niki yang sedang syuting. Akhirnya belum dibuka pintunya. Lah kali yang ngantarkan niku diajak ke makomnya Waliullah Kutub di sekitar 200 meter dari makam niku. Kemudian beliau bercerita, Wali Kutub ini dulu pernah datang ke seorang mursyid di Tarim. Tapi beliau datang, kamu bukan murid saya, gurumu ada di India sana. Bayangkan bapak-bapak, dari Yaman disuruh pergi ke India karena gurumu yang cocok di India. Nih Mbah Yai Jamal kan boten tebih, disuruh dari Pasuruan menuju Tulungagung, kan celak, sama-sama Jawa Timur. Bayangkan kalau gurunya itu ada di India. Karena pingin mencari guru, sebab guru ilmu sudah dapat, guru petunjuk yang belum dapat, maka beliau berangkat ke sana. Begitu sampai di rumah gurunya, pemuda niki pintunya dikunci. Ternyata di tempat itu sedang ada tasyakuran. Di loteng atas itu sedang ada tasyakuran. Didodok-dodok pintunya, assalamualaikum, nggak dibuka-buka bapak-bapak. Sampai beberapa kali nggak dibuka-buka. Tapi karena dia sudah menemukan mursyid, nih kalau kali panjenengan golek mursyid liyane ae. Kangelan sowan. Memangnya satu-satunya mursyid engkau tah, banyak guru. Tutup kene ono kono kok, gagal kita sebagai murid. Akhirnya dia nunggu 1 hari nggak ditemui. Hari kedua niku bapak-bapak tambah kacau. Karena tasyakuran niku biasanya kalau di sana itu sampai 7 hari.
Bapak-bapak, orang-orang mantun dahar niku, dahar piringan, dahar lengseran niku kan biasanya kotor tangannya. Niku biasanya kan cuci tangan. Ternyata wesohane niku, tempat cuci tangannya yang kotor niku, ceritanya yang nganter kula niku dibuang dari atas loteng, kena kepalanya calon murid itu. Kena calon murid niku. Coba nih murid kula kali jenengan. Sopo konik. Karena kita terlalu, harga diri kita terlalu tinggi. Tapi karena dia sudah yakin kalau gurunya, mursyidnya itu adalah dia, ini adalah ujian baginya, tetap bapak-bapak sabar, namun dibersihkan ngoten. Keesokan harinya disiram lagi. Begitu 3 kali kena siraman dan ternyata dia tetap sabar berada di depan pintunya guru mursyidnya itu. Dibukalah pintu itu, kemudian disentak. Lapo sampean kesini? Mulai. Boten kula disuruh kali guru kula untuk menjadi murid jenengan. Ya wis mulai, wis tak ridani. Cukup ngoten niku lho bapak-bapak, sampun wangsul niku pun dadi wali kutub. Jadi guru futuh bahasanya dalam dunia tasawuf. Guru futuh itu tidak semua sesama mursyid. Ini mursyid, ini mursyid, ini mursyid. Tapi futuhnya murid niki yang tahu adalah kamu nggak futuh di saya, kamu nggak futuh di saya, kamu futuhnya ini, wusulnya kamu itu di India. Pergilah dia ke India. Nggih niku perjalanan ruhani bapak-bapak. Ketinggalan ini abot nih ngoten niku bapak-bapak, abot. Makanya cerita-cerita niki perlu diceritakan ben kula kali panjenengan paham. Oh iya ya, ternyata enggak mudah mencari guru futuh. Tapi kalau hanya guru ilmu niku teng pundi-pundi wonten, leres jenengan teng pundi-pundi wonten, sing penting buka kitab, buka buku pirengno. Catat, selesai. Tapi guru mursyid yang bisa memfutuh hati kita niku beda bapak-bapak, boten sembarangan. Mbah Wahab begitu datang ke Mbah Khalil langsung futuh oleh Mbah Khalil. Sebentar lagi nakana tengah teh bedemacan masuk ke pondok. Ada serigala yang akan masuk pondok. Kalian semua harus siap-siap. Makanya santri-santri Mbah Khalil niku siap-siap dengan celurit, pedang dan lain sebagainya. Hanya menunggu macan yang mau masuk pondok. Pokoknya masuk, mati macan itu. Datanglah Mbah Wahab, orangnya ganteng, kurus, kecil, masuk. Tenang yang di depan santri-santri itu karena bukan macan. Mana macan belum datang sampai jam 9. Akhirnya Mbah Khalil teriak, gimana yang di depan? Macannya kok dibiarkan masuk? Gimana yang di depan santri-santri? Macannya kok sudah masuk dibiarkan? Gimana yang jaga di situ? Tak ada kiai, sobung macannya, gak ada macan sama sekali. Siapa bilang sobung? Siapa bilang gak ada? Ini sudah ada di hadapan saya. Mbah Wahab, futuhnya di Mbah Khalil. Mbah Yai Ihsan Jampes, futuhnya di Mbah Khalil. Gara-garanya nopo? Matos cincin di WC ini kan pun masyhur. Mbah Karim futuhnya di tangannya Mbah Khalil. Ketika Mbah Karim oleh Bu Nyai Khalil diuji dengan menghilangkan sifat pelitnya. Lah mursyid-mursyid kados ngoten niku napa wonten Gus? Wonten Bapak. Jenengan monggo kula antaraken. Teng Jarum niku kula antaraken. Nggih, tapi kedah sabar, kadang-kadang mboten dipanggihi sekali niku pun suudzon pada gurunya. Waduh teko sepanjang, ninggalkan sekolah, ninggalkan istri, sampai nang kene gak ditemuni, balik. Nggih gak. Wong niku sampai berapa hari, 3 hari di depan pintu sampai disirami air comberan niku tetap diam, akhirnya futuh. Hadirin ingkang sanget kula cerita-cerita ngoten niku indah bapak-bapak, indah pasti sangat indah. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipertemukan kali guru futuh, amin. Sebutanipun namini guru futuh.
di mana di tangannya kita mendapatkan futuh dari Allah, kebuka hati, wusul dari Allah, dan itu adalah orang-orang yang betul-betul spesialis, orang-orang yang diangkat oleh Allah dan diizini oleh Rasulullah, bukan diangkat atas dasar pilihan banyak-banyakan suara. Maka tenikang sakit dalam sampai akan bapak-bapak mugi-mugi sesarengan kali hidayah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمت في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Yunakungipun pangapunten, mugi-mugi sesarengan kalih hidayahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.